Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang tempat kehidupan makhluk hidup serta peranan hewan dan tumbuhan. Tapi teman-teman tahu tidak dengan pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ashara Isma Syahrani dengan NIM 220407502103 dari kelas M227 Universitas Negeri Makassar. Nah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita memulai ke materi yang pertama, yaitu tempat kehidupan makhluk hidup, rumah, dan lingkungan. Tempat kehidupan makhluk hidup? Ya jelas rumah dan lingkungan dong. Tapi teman-teman sudah tahu belum apa itu lingkungan hidup? Nih aku jelasin secara singkat. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antar makhluk hidup dan membentuk sistem ekologi atau biasa disebut dengan ekosistem. Tunggu. Teman-teman tahu tidak kalau lingkungan hidup memiliki banyak manfaat bagi kehidupan seperti penyedia air, penyedia tanah, penyedia sumber makanan, dan lain-lain. Terus nih ya, lingkungan hidup terdiri dari dua jenis komponen tahu? Yaitu komponen biotik yang meliputi hewan, tumbuhan, dan manusia, dan komponen abiotik seperti tanah, air, udara, dan sinar matahari. Komponen biotik dan abiotik bekerja sama secara dinamis untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, selanjutnya tempat khusus untuk makhluk hidup. Yang pertama, hewan. Hewan dapat tinggal di sarang, tempat di mana hewan membuat tempat tinggal, contohnya burung membuat sarang di pohon. Lalu ada gua. Gua, ruang alami di dalam tanah atau bebatuan, tempat hewan dapat berlindung atau tinggal seperti beruang yang tinggal di gua. Nah, yang terakhir ada tanah. Beberapa hewan membuat lubang atau tempat tinggal di tanah, misalnya kura-kura yang membuat lubang untuk bertelur. Nah, selanjutnya tumbuhan. Yang pertama, tanah. Lokasi di mana tumbuhan tumbuh dan menyerap nutrisi dari tanah. Yang kedua, pot. Tempat di mana tumbuhan dapat ditanam, seringkali digunakan di lingkungan terbatas seperti dalam rumah. Yang ketiga, kebun. Area yang ditanami berbagai tumbuhan, baik untuk keperluan dekoratif atau pertanian. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa ya? Coba teman-teman tebak. Ini teman-teman yang akan aku jelaskan. Habitat adalah lingkungan khusus di alam di mana makhluk hidup dapat ditemukan. Sungai adalah saluran air alami yang mengalir melalui daratan. Padang rumput adalah tanah terbuka yang ditumbuhi rumput, tanaman rendah, dan mungkin beberapa pohon kecil. Melalui pemahaman tentang habitat dan tempat tinggal makhluk hidup, kita dapat lebih menghargai keberagaman alam dan berperan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem di sekitar kita tahu. Selanjutnya, peranan hewan. Hewan peliharaan. Hewan yang dipelihara oleh manusia untuk tujuan kasih sayang atau keperluan lainnya. Contoh, anjing memberikan kasih sayang dan kebahagiaan kepada manusia di rumah. Makanan dan pelindung makanan. Hewan mencari makan dalam habitatnya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Contohnya, singa berburu di savana untuk mencari makanan. Pelindung adalah beberapa hewan menggunakan warna atau cara bersembunyi untuk melindungi diri dari pemangsa atau bahaya. Contohnya, bunglon yang berubah warna untuk melindungi diri dari predator. Kerjasama di lingkungan. Nih, aku kasih salah satu contoh. Hewan yang bekerja sama dalam koloni untuk mengumpulkan nektar dari bunga. Lebah mengumpulkan nektar untuk membuat madu yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh manusia. Lebah juga membantu dalam penyerbukan tumbuhan, membantu proses pembentukan buah. Melalui peran-peran ini, hewan tidak hanya berkontribusi pada keberlangsungan hidup mereka, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memberikan manfaat kepada manusia.
Selanjutnya ada peran tumbuhan. Peran tumbuhan menghasilkan makanan. Yang pertama ada fotosintesis. Proses di mana tumbuhan menggunakan sinar matahari, air, dan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan atau glukosa dan oksigen. Contohnya, pohon di hutan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan, oksigen. Sebagai hasil dari fotosintesis, tumbuhan menghasilkan oksigen yang sangat penting bagi kehidupan hewan dan manusia. Manfaatnya, oksigen diperlukan oleh hewan dan manusia untuk bernafas. Adapun manfaat lainnya yaitu Menyediakan tempat tinggal, hutan dan kebun. Tumbuhan di hutan dan kebun menyediakan tempat tinggal dan perlindungan bagi berbagai hewan. Contohnya, pohon-pohon di hutan menjadi tempat tinggal bagi burung dan mamalia. Mempercantik lingkungan. Bunga. Tumbuhan berbunga seperti bunga-bunga di kebun menambah keindahan dan warna di sekitar kita. Manfaatnya, selain keindahan, bunga juga memiliki peran dalam penyerbukan dan membentuk buah. Melalui peran-peran ini, tumbuhan tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi penting terhadap keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia. Selanjutnya ada apa lagi ya teman-teman? Kalau menurut kalian ada apa lagi nih? Selanjutnya adalah keseimbangan dalam ekosistem. Ketergantungan, yaitu hewan dan tumbuhan saling bergantung satu sama lain dalam suatu ekosistem. Contoh, hewan membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanan dan tumbuhan membutuhkan hewan untuk penyerbukan dan penyebaran biji. Pentingnya pelestarian. Menjaga keseimbangan ekosistem sangat penting untuk keberlanjutan kehidupan. Upaya pelestarian melibatkan perlindungan terhadap spesies yang rentan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, dan pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya ada keterkaitan dalam rantai makanan. Organisme dalam suatu ekosistem terkait dalam rantai makanan di mana energi dan nutrien mengalir dari satu tingkat trofik ke tingkat lainnya. Contoh, tumbuhan di tingkat pertama sebagai produsen dimakan oleh hewan herbivora, konsumen tingkat 1, yang kemudian dimakan oleh hewan karnivora, konsumen tingkat 2. Dampak ketidakseimbangan. Gangguan dalam ekosistem seperti penurunan jumlah populasi spesies tertentu atau perubahan kondisi lingkungan dapat menyebabkan ketidakseimbangan. Contoh, kehilangan mangrove dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati di ekosistem pesisir. Materi yang terakhir yaitu peran manusia. Manusia memiliki peran signifikan dalam mempertahankan atau mengancam keseimbangan ekosistem melalui kegiatan ekonomi, industri, dan pertanian. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada keberlanjutan dengan cara seperti pengelolaan limbah, konservasi sumber daya alam, dan pendidikan lingkungan. Pemahaman dan kesadaran tentang ketergantungan dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan alam dan melindungi berbagai bentuk kehidupan di planet ini. Nah, itu dia materi yang telah kita bahas tadi. Thank you teman-teman. Don't forget to like, comment, and subscribe ya.